Halo saudara, ketika Anda mendengar seseorang sedang berbicara, apa yang membuat Anda yakin dengan apa yang disampaikan oleh lawan bicara Anda? Umumnya ada dua hal. Yang pertama adalah kejelasan komunikasinya. Pesannya jelas, cara menyampaikannya mengesankan, kita dapat dengan mudah menangkap maksud si pembicara. Nah, faktor ini terutama akan sangat penting ketika kita tidak mengenal siapa pembicaranya. Nah, yang pertama kejelasan komunikasi ya. Yang kedua adalah trustworthy atau rasa percaya kita. Apakah si penyampai pesan itu walk the talk? Dia menjalankan apa yang dia katakan. Kalau dia seorang pemimpin, dia mesti lead by example atau memimpin dengan teladan yang jelas. Nah, faktor ini semakin kita utamakan terutama ketika kita mengenal siapa itu yang berbicara. Yang kita tangkap bukan sekedar kata-katanya lagi, tapi juga track record-nya. Nah, baik kejelasan komunikasi maupun trustworthy, kedua-duanya sangat penting dalam hidup berkomunitas. Amsal pasal 13 ayat 17 berkata, utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Saudara, di masa kuno, seorang pembawa pesan itu punya peran yang sangat vital, karena seorang raja itu sangat mengandalkan seorang utusan yang dapat dipercaya untuk mengetahui perkembangan, update tentang negara yang dia pimpin. Salah informasi yang didapatkan, akibatnya bisa terjadi pertumpahan darah loh. Nah, berbeda dengan zaman ini, saudara, budaya berita hoax di media sosial, kita asal forward, asal posting berita ya, tanpa merasa perlu mengklarifikasi kebenarannya. Akibatnya, kita ini betul-betul hari ini susah ya untuk percaya, untuk yakin mana sih informasi yang valid, mana sih informasi yang hoax. Nah, saudara, semakin mudah seseorang membagikan berita tanpa memeriksa kebenarannya, semakin kredibilitasnya kita lama-kelamaan akan ragukan. Kalaupun misalnya ada seseorang yang sudah terbiasa forward sana-sini ya, tiba-tiba menyampaikan sebuah berita yang penting. Beritanya tampak benar, tapi kita bisa jadi ragu. Wah, ini benar nggak ya berita yang dia sampaikan? Kelihatan meyakinkan sih. Tapi ingat, dia dulu ini berkali-kali forward berita yang nggak tepat kebenarannya. Jangan-jangan ini sama lagi seperti dulu. Saudara, rasa percaya adalah komponen dasar untuk bisa hidup berkomunitas ya. Kalau kita tidak bisa percaya kepada orang-orang di sekeliling kita dalam hal berkomunikasi, maka kita tidak bisa berdampingan dengan baik. Karena yang pertama, kita nggak yakin bahwa ia itu bisa diandalkan secara kemampuan, kapabilitas ya, untuk menyampaikan kebenaran. Yang kedua, kita juga ragu akhirnya bahwa dia betul-betul menghargai dan peduli kepada kita. Sehingga berita yang disampaikan itu seadanya. Saudara, Kristus berkomunikasi dengan penuh kuasa melampaui para guru-guru agama di zamannya. Karena Yesus punya hidup yang berintegritas sebelum dia mulai berbicara. Yesus juga menguasai apa yang dia ajarkan dengan baik. Hati Yesus itu berfokus untuk membawa kebaikan tertinggi bagi orang yang dia layani. Bukannya malah memakai orang-orang untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Saudara ingin menjadi seorang yang punya pengaruh baik dalam komunitas? Perhatikan dua hal ini. Yang pertama, jadilah orang yang kredibel, yang dapat diandalkan dan dipercaya. Jangan memaksakan saudara apa yang saudara sendiri tidak yakini. Jangan mendorong orang melakukan sesuatu yang saudara sendiri tidak nikmati, tidak lakukan, tidak praktekkan. The what and the how itu sama pentingnya. Antara maksud dan cara kita melakukannya itu harus sinkron. Maka hentikan dalih, maksudku kan baik. Keinginan kita itu positif, saudara. Jangan mengintimidasi jika kita ingin membawa pemulihan dan kesembuhan. Kenali konteks dan situasi hidup, terutama punya orang lain. Ini namanya hikmat dan bijaksana. Yang pertama adalah jadilah orang yang kredibel. Yang kedua, saudara, belajar terus ya ilmu berkomunikasi untuk dapat mengartikulasikan apa sih yang kita maksudkan. Sampaikan dengan poin yang jelas, ungkapkan dengan kalimat yang mudah dipahami, dan durasi yang ringkas. Jangan muter-muter dan bertele-tele. Say what you mean what you say. Tidak perlu melebih-lebihkan atau bahkan memperhalus-halus pesan sampai-sampai kehilangan maksud utamanya. Renungkan 4 hal ini, saudara. Yang pertama, ketika Anda berbicara, apa yang orang lain sering tangkap dari komunikasi Anda? Yang kedua, apakah Anda adalah seorang yang trustworthy? Yang ketiga, apakah antara maksud hati dan kemampuan komunikasi Anda itu sinkron? Dan yang keempat, apa yang bisa Anda tingkatkan untuk hal-hal ini? Mari kita berdoa, saudara.
Bapa, biar kami menjadi utusan yang membawa pemulihan kesembuhan, bukan yang mendatangkan celaka. Maka kami membuka hati dan terbuka juga untuk belajar berkomunikasi, agar kami sungguh bisa menjadi utusan-Mu yang mulia. Amin.